Sekali lagi kita baru saja menyaksikan bagaimana City telah menunjukkan lagi status mereka sebagai favorit juara Liga Inggris musim ini. Kemarin kembalinya De Bruyne dan Haaland, Pep Guardiola langsung buru-buru mainin kedua pemain favoritnya ini supaya bisa langsung dapat chemistry-nya, iramanya, ritmenya. Dan Pep Guardiola nggak tanggung-tanggung. Mereka langsung mainin 4 pemain kuncinya sekaligus. Pemain paling agresifnya mereka, Haaland, De Bruyne, Phil Foden, dan Julian Alvarez masuk langsung ke starting line-up-nya. Dan kalau kita lihat dari starting line-up-nya, pemain kuncinya itu ada di Haaland dan De Bruyne. Semua sorotan ada di mereka semua. Tapi yang nongol menjadi pahlawan adalah Phil Foden. Ini sekali lagi menunjukkan memang City itu memang pantas jadi favorit karena mereka itu memiliki berbagai macam match winner atau penentu kemenangan dari berbagai macam posisi. Luar biasa sekali. Gak cuma Haaland dan De Bruyne, tapi Phil Foden juga bisa nongol. Kemarin lawan Burnley, Julian Alvarez yang bisa mencatat 2 gol. City ini bisa menemukan solusi dari berbagai macam posisi. Itulah yang bikin Man City ini sangatlah spesial. Dan kita harus menganalisa performanya Phil Foden. Dia telah mencetak hat-trick kemarin sendirian. Sebetulnya posisi awalnya itu dia bermain di posisi sayap kiri. Posisi yang sebetulnya agak sedikit di pinggiran ya. Bukan posisi sentral. Karena itu diduduki oleh Kevin De Bruyne. Nah, ketika City itu gagal membongkar, Foden mulai menunjukkan taringnya. Kalau dia itu bisa menjadi pemain pembeda. Dan dia bergerak semakin lama semakin ke arah sentral. Dan ini fleksibilitasnya Man City. Ketika Foden itu masuk ke area tengah, De Bruyne agak sedikit mundur. Dia agak bergerak sebagai pemain deep line, playmaker. Begitu. Sebetulnya kan yang awalnya Alvarez dan De Bruyne yang jadi nomor 10. Dan sekarang De Bruyne juga semakin lama semakin mundur. Dan Foden itu yang bermain sebagai nomor 10 barengan Julian Alvarez di belakangnya Erling Haaland. Itulah fleksibilitasnya. De Bruyne itu bisa bermain di nomor 10 dan dia juga sama hebatnya bermain di posisi sayap kiri, di sayap kanan, di half space kiri, di half space kanan. Pemain teknik tinggi itu selalu bisa main di mana saja. Sama juga dengan Foden, bisa main di sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, second striker, di mana aja bisa. Julian Alvarez bisa main jadi nomor 9, bisa jadi nomor 10, jadi shadow striker di belakang Haaland. Itulah kenapa City itu bisa menemukan solusi untuk berbagai macam solusi. Karena pemain ini bisa diputar balik sama si Pep Guardiola, bisa diutak-atik gitu. Kayak apa, pemain catur gitu si Pep Guardiola itu. Kalau Pep Guardiola itu ingin mendominasi semua pertandingan, dia itu harus fleksibel. Dan untuk bisa fleksibel secara taktik, dia juga harus memiliki pemain yang bisa fleksibel ganti posisi di momen manapun dalam satu pertandingan. Itulah yang bikin Pep Guardiola sangat spesial. Mungkin ini adalah keunggulannya Pep ya, daripada Jurgen Klopp. Mungkin Jurgen Klopp agak sedikit fix dengan taktiknya 4-3-3. Perubahan dinamis pemainnya itu nggak se-fleksibel si Pep Guardiola itu. Dan si Foden ini kita jelasin satu persatu ya. Gol pertamanya itu adalah pergerakannya dia ke dalam kotak penalti. Ada bola lambung dari De Bruyne masuk ke kotak penalti, bola mentahannya jatuh ke Phil Foden yang sekali lagi ketemu di area tengah lapangan, di area nomor 10. Dan dia bisa mencetak gol dengan sangat dingin sekali. Dan gol keduanya pun juga sama. Dia melakukan pergerakan
Haaland yang jadi titik fokusnya para back Brentford dan agak sedikit melupakan Phil Foden. Dan De Bruyne yang sekarang, yang tadi gue baru jelasin, dia bergeraknya itu agak sedikit mundur, dan Foden yang melakukan pergerakan lebih menusuk. Dan De Bruyne luar biasa sekali dengan umpan ala David Beckham-nya, dia masuk ke kotak penalti, dan Foden menunjukkan naluri strikernya ya, dengan gol sundulan. Ini gol yang sangat jarang terlihat dari Foden, tapi ya itu, tetap dia bisa mengarahkan bola ke dalam gawang dengan kepalanya. Dan gol ketiganya pun juga sama. Dia menjadi shadow striker. Haaland memberikan layoff ke Foden, dan ini sekali lagi menunjukkan kenapa Foden itu sangat spesial sekali di area tengah lapangan, karena dia itu nggak cuma pintar dalam menemukan space, tapi dia ketika dapat bola di space ini, dia itu bisa menunjukkan dribblingnya dan close controlnya yang sangat sulit untuk diambil lawan. Dan akhirnya dia bisa meliuk-liuk sedikit dan dengan akselerasi tinggi, dan akhirnya bisa menciptakan ruang buat dirinya untuk melakukan tembakan. Dan Foden akhirnya mendapatkan penghargaan Man of the Match karena dia sudah mencetak 3 gol. Dan pertandingan kali ini sebetulnya bukan laga yang sangat mudah buat City, karena pertama dia menghadapi Brentford yang sangat pintar secara taktik bersama Thomas Frank, dan mereka sangat cukup dominan ya bermain di laga kandang, dan kemarin mereka berhasil mencolong gol pertama lewat Neal Maupay. Jadi tugasnya City itu bukanlah tugas yang mudah, tapi ketenangannya Man City itu luar biasa sekali terlihat. Mereka nggak panik, mereka nggak buru-buru, mereka masih main possession, mereka terus-terusan main tiki-taka di luar kotak penalti, terus mengoper sana-sini, ya, membawa pemain Brentford itu ke posisi-posisi lain, ya, bikin kekacauan sedikit, dan ketika sudah menemukan, barulah ada Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva atau Phil Foden yang memberikan umpan menusuk ke depan. Begitulah caranya Pep Guardiola. Tapi ketenangannya ini sangatlah terlihat kemarin. Mereka tidak panik, mereka terus bersabar memainkan, menjalankan permainan yang mereka ingin jalankan, dan akhirnya mereka berhasil menemukan breakthrough-nya. Itu mental juara. Ya, mental juara itu bukan berarti harus menit ke 90 mencetak gol, tapi ketenangannya itu ketika mereka menghadapi kesulitan. Dan sekali lagi kita harus menanyakan, kenapa City ini sangat memiliki mental juara yang sangat besar seperti ini. Itu nggak bisa diragukan lagi, karena mereka itu memiliki Haaland dan De Bruyne. Mereka tahu di saat manapun juga mereka bisa menciptakan peluang. Dari langit, Kevin De Bruyne itu bisa langsung menciptakan peluang emas ke Haaland dan langsung disundul masuk ke gawang. Simple. Itulah kenapa City itu favorit. Karena mereka memiliki pemain-pemain X Factor yang bisa menjadi perbedaan di momen manapun juga. Dan lucunya kemarin pemain X Factor-nya itu nggak cuma Haaland dan De Bruyne, tapi juga ada Phil Foden. Ketika fokus ada di dua pemain ini, perhatian pemain-pemain Brentford ada di kedua pemain ini, ternyata Foden yang diam-diam ya mencuri masuk ke dalam kotak penaltinya Brentford. Luar biasa sekali. Itu alasan kenapa City patut menjadi favorit. Karena nggak cuma Haaland dan De Bruyne, tapi mereka ada Phil Foden. Dan sekali lagi kita harus membicarakan lagi, siapa yang bakal menjuarai Liga Inggris. Ini gue lagi mau coba meringkas ya pertandingan-pertandingan kemarin itu. Arsenal berhasil membantai Liverpool. Mungkin skornya bukan membantai, tapi 3-1 ini sangat dominan sekali. Tapi alasan kenapa gue itu masih belum bisa beranjak dari argumen gue kalau nomor 1 tetap City di akhir musim, nomor 2 Liverpool, dan sangat nempel antara kedua tim ini, dan nomor 3 akan ditempati oleh Arsenal. Itu karena pemain-pemain match winner atau pemain-pemain
pembeda. Arsenal kemarin boleh dominan melawan Liverpool, tapi itu karena ulahnya Mikel Arteta yang sangat jeli ya, menerapkan formasinya dengan Kai Havertz dan Martin Odegaard sebagai dua nomor 10 dan dua sayapnya itu yang masuk ke posisi-posisi untuk bisa mencetak gol. Dan Declan Rice dan Jorginho juga, bagaimana Arteta itu memasangkan dua pemain ini juga sangat jeli sekali. Tapi di kompetisi Liga Inggris yang sangat ketat seperti ini, bukan berarti Arsenal itu bisa main bagus melawan Liverpool, dia itu bisa konsisten bermain seperti ini di setiap game. Pastinya mereka itu akan menemukan laga di mana mereka itu akan kesulitan untuk membongkar lini pertahanan lawan. Nah, ini masalah utamanya Arsenal. Mereka itu nggak bisa main seperti lawan Liverpool terus-terusan, karena itu adalah performance yang sangat spesial sekali. Ya. Mungkin hanya City saja yang bisa menemukan level itu di setiap laga. Bahkan City pun musim ini pun juga agak sedikit on and off ya. Nah, itulah kenapa di setiap tim yang punya aspirasi menjuarai Liga Inggris, mereka itu harus memiliki 1-2 pemain match winner atau pemain dengan X factor. Yang ketika mereka itu menemukan tembok, kedua pemain ini bisa bekerja sama dan langsung menciptakan gol tiba-tiba dari langit, begitu istilahnya. Nah, Arsenal, apakah mereka memiliki pemain match winner seperti ini? Martin Odegaard masih jauh dari De Bruyne dalam menemukan umpan terobosan yang bisa meliuk-liuk ke dalam celah, begitu. Masih belum levelnya De Bruyne. Dan siapa yang bisa menyambut umpan-umpannya? Hanya Gabriel Jesus di depan. Dan kemarin Kai Havertz yang mengganti Jesus. Sama juga, bukan match winner. Bisa main bagus, tapi masih belum bisa memberikan perbedaan. Seperti Haaland di dalam kotak penalti. Perbedaan dalam kelas itu sangat ketara banget antara City dan Arsenal. Liverpool, mereka tuh masih memiliki jauh lebih banyak match winner daripada Arsenal. Walaupun mereka menelan kekalahan pahit kemarin lawan Arsenal, gue masih tetap percaya bahwa mereka itu masih bisa unggul daripada Arsenal. Karena mereka ada Mohamed Salah yang levelnya luar biasa sekali. Nggak cuma dalam mencetak gol, tapi dalam menciptakan peluang. Darwin Núñez yang juga memiliki kekacauan ya, dalam pikirannya dan juga dalam pergerakannya. Ini juga bisa memberikan dampak kekacauan ke pemain-pemain lawan. Ada Diogo Jota dengan naluri tingginya di dalam kotak penalti. Ada juga Trent Alexander-Arnold, salah satu bek kanan terbaik di Liga Inggris. Liverpool itu banyak sekali pemain-pemain match winner yang bisa nongol sebagai pahlawan di momen manapun juga. Setara dengan Manchester City. Itulah kenapa di kompetisi seketat ini, bukan dari taktik, ada andilnya juga, tapi yang jadi perbedaan antara satu tim menang dan satu tim kalah adalah seberapa banyak match winner